Halo guys. Readingan ini aku bikin untuk Virgo ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa nggak buat kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Untuk kalian yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa cek daftar harganya di deskripsi di bawah video ini atau di Instagramku. Oke. Kita lihat Virgo. Current energy. Virgo current energy. Existence atau ini kartu magician. Kalau di tarot biasa. Dan kita lihat blockage-nya atau challenge-nya. Trust. Oke, aku lihat sebetulnya banyak banget nih yang pingin kamu manifestasiin. Mungkin banyak banget kamu lagi pengen ini, pengen itu. Atau bahkan kamu pingin sama seseorang, contohnya. Tapi kamu kayak nggak yakin sama keadaannya mungkin, atau mungkin karena perbedaan agama. Intinya ada sesuatu yang pingin kamu wujudkan, tapi kamu sendiri nggak yakin kalau ini tuh bisa terjadi. Atau kalau misalnya tadi aku bilang masalah relationship, kamu nggak yakin kalau ini bisa bring any good to you gitu. Jadi aku lihat di sini seperti ada keraguan. Kita lihat secara subconscious. Intensity. Ini page of wands. Page of wands. Aku ngerasanya keadaan ini kayak lumayan bikin kamu agak sedikit uneasy ya. Kayak agak terganggu sih kalau aku lihatnya. In a way kayak lumayan bikin kamu kayak nggak bisa kayak nggak bisa berhenti mikir gitu kalau aku lihat. Kayak lumayan mengganggu karena mungkin ada satu desakan dari dalam kayak pingin mewujudkan sesuatu, tapi ada perasaan si ragu ini tadi kalau aku lihat. Kita lihat in the past. Oke, untuk sebagian dari kalian aku ngerasa yang sebelumnya mungkin kalau ini bukan masalah tentang relationship, kalian sudah terbiasa berada di zona nyaman kalau aku lihat. Atau kalau ini bicara tentang hubungan, bisa jadi hubungan yang tadinya mungkin cuma pertemanan, tapi kok makin lama kok kayaknya kamu makin tertarik sama orang ini. Secara alam bawah sadar, page of wands ini juga bisa bicara tentang ketertarikan, attraction. Tapi kamu tidak mau merusak hubungan itu, bisa ke sana. Tapi bisa juga aku ngeliat di sini mungkin kamu pernah berbuat sesuatu dan di masa lalu aku ngelihat hubungan ini sebenarnya baik-baik aja ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan atau kamu omongkan itu yang akhirnya membuat hubungannya jadi berantakan atau jadi awkward ya, kayak misalnya jadi kaku, jadi membuat kamu feeling uneasy.
Dan mungkin sesuatu ini yang mengganggu kamu nggak yakin kalau dia misalnya mau ngajakin kamu ngomong lagi, atau kamu merasa apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Karena lagi-lagi nih general, aku tidak melihat ini sebuah hal yang spesifik sekali, tapi nanti kita lihat di konfirmasi. Kita lihat immediate future-nya. The Tower, future-nya Beyond Illusion. Oke. Oke, so yang aku lihat di sini, aku ngelihat kayak ada ketegangan sih. Makin lama makin kamu tahan, ketegangan ini makin kuat loh. Karena di sini ada fear kan ya, ada keraguan. So kartu terakhirnya adalah Judgment atau Beyond Illusion. So di sini justru lebih kayak advice buat kamu kalau jangan ditahan. Kalau mau ngomongin aja, mau lakuin aja gitu loh. Nggak usah terlalu mikirin hasilnya gitu loh. Karena ini bicara tentang kalau kamu nggak keluarin, nanti kamu menahan terus, kamu nyesel gitu. Apapun itu jenisnya ya. Kita lihat di The Magician-nya. Temperance, Five of Swords, dan Queen of Wands. Ya, aku lihat di sini energinya kenceng ya. Maksudnya kamu kayak pengen bener-bener mungkin pengen melakukan sesuatu, atau pengen kayak udah lumayan ngedorong kamu nih sebenarnya. Pengen melakukan sesuatu tapi kamu nggak berani lagi-lagi. Dan temperance di sini aku ngelihat ini mengganggu kestabilan emosi kamu. Ini mengganggu harmonisasi di dalam diri kamu sebetulnya. Karena yang tadi aku bilang, Five of Swords bisa jadi ini sesuatu yang kamu deny. Mungkin kamu punya perasaan sama seseorang yang tadi aku bilang, tapi kamu coba deny. Kamu coba enggak, udah nggak bisa atau apa gitu loh. Itu denial. Kalau nggak bisanya kenapa? Karena ada perasaan nggak yakin. Ya nggak yakinnya macam-macam ya. Arahnya bisa kemana-mana. Kita lihat trust. Seven of Cups, the Sun, dan Ten of Pentacles. Oke, ketidakyakinan kamu ini datang dari overthinking. Datang dari sesuatu hal yang kamu terus pikirkan kemungkinan-kemungkinannya. Kayak kadang orang gini loh, tanpa sadar, kadang kita tuh kayak gini loh, kayak denial jatuhnya. Jadi karena kita overthinking, kita mau mencoba berpikir dari segala aspek, malah akhirnya kita tanpa sadar kita jadi berpikirnya yang jelek-jelek dan kayak menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran sebenarnya. Gitu loh. So hati-hati. Aku ngeliat di sini kamu kayak nggak percaya sama dirimu sendiri, kamu nggak percaya sama keadaan akan lebih baik. Jadi kayak kamu ngerasa kalau misalnya ada sesuatu, kamu di sini sih kalau ngomong kata kasarnya tuh pesimis banget sih. Pesimis banget untuk sesuatu hal yang baik itu terjadi gitu loh. Jadi ini sabotat sih sebenarnya. Jadi sesuatu hal yang baik mau terjadi atau harusnya bisa terjadi, tanpa kamu sadari kamu yang ngalangin itu untuk terjadi gitu. Karena nggak mungkin lah dia mau sama gue, atau nggak mungkin lah gue bisa, nggak mungkin lah gue bisa berhasil sampai, gue nggak mungkin lah bisa sukses sampai segitunya. Nggak mungkin lah ide gue diterima orang gitu loh. Ada rasa nggak percaya dirinya lumayan gede sih. Balik lagi itu karena udah terbiasa mainnya di zona nyaman. Oke, kita lihat subconsciousnya. Page of Pentacles, Two of Swords, dan The Tower again.
Aku ngeliat di sini kamu takut gagal banget. Padahal sebenarnya kamu tuh kayak udah setengah jalan gitu loh. Mungkin kalau ada project atau sesuatu ide yang kamu lakukan, kamu tuh udah setengah jalan sebenarnya. Dan ini nih bener-bener pada saat kamu mungkin ngerjain project ini nih adalah project yang mungkin kamu tuh merasa kayak gue pengen cobain ini. Tapi begitu udah setengah jalan, kamu tuh mikir lagi. Tapi kita kalau nggak diterima gimana ya? Sama, hubungan pun seperti itu. Kamu tuh udah kepengen banget nyari, udah pengen banget ngobrol, tapi selalu aja ada yang kayak kamu tuh kayak punya rem gitu loh, kayak ada yang ngerem gitu loh, kayak ada yang ngerem, takut gagal, takut semua impian kamu tidak tercapai, makanya kamu ngerem. Oke, kita lihat pasnya apa. Queen of Cups, Hierophant, wow, King of Pentacles. Aku nggak tahu ya, mungkin dulunya kamu selalu merasa kamu mendapatkan apa yang kamu mau until one thing happen, dimana kamu harus belajar untuk melepaskan diri dari zona nyaman itu. Aku nggak tahu itu apa, tapi di sini aku lihatnya di masa lalu sepertinya kamu kayak you have everything you want gitu. Atau bisa jadi kamu yang kamu ngerasa selama ini kamu dikejar-kejar cewek misalnya ya, tapi ada satu cewek ini yang kayaknya kok santai banget sama gue, kayak kamu ngerasa tertantang awalnya, tapi lama-lama kamu ngerasa kayak kok gue building emotion ya, gue building feelings ya gitu. Atau bisa jadi kamu pernah menikah dan kamu pernah pernikahanmu pernah gagal dan kamu jadi ngerasa takut untuk memulai sesuatu yang baru juga bisa. Intinya di sini ya yang mau dikasih tahu adalah something that happened in your past. Tapi kalau aku sih lebih ngeliatnya ini masalahnya lebih kayak kenyamanan ya, atau mungkin kamu terbiasa apa-apa misalnya disediain sama orang tua, kamu dimanja gitu loh, dan pada saat sekarang kamu harus memutuskan untuk dirimu sendiri, kamu kayak punya ketakutan aja, takut nggak bisa. Kalau dulu kan kamu cuman kayak taking the orders gitu loh kasarnya. Kita lihat immediate future-nya. Three of Cups, Eight of Cups, wow, Three of Swords. Lagi-lagi takut sakit hati. Jadi kamu punya self sabotage nih di sini kalau aku lihat. Takut gagal, takut sakit hati, takut kecewa. Dan menurutku ini udah lumayan mendarah daging sih di kamu. So sebelum memulai sesuatu kamu kayak think for the worst-nya dulu gitu. Jadi ya kamu mungkin selama ini kamu ngerasa pada saat kamu harus memutuskan untuk dirimu sendiri hal yang hatimu bener-bener manggil, kamu malah gak bisa. Kalau aku sih ngerasanya ya dari kartu-kartunya, when it comes to emotion, when it comes to your feelings, kamu tuh lebih punya takut. Tapi mungkin kalau misalnya itu bentukannya logika, kamu nggak takut. Tapi kalau once it comes to your feelings, kamu tuh kayak takut banget. Kita lihat beyond illusion-nya. Ya, aku ngeliat di sini kartunya lagi-lagi advice, yang tadi aku bilangin advice. If you really want this person, just speak, just do it, just buang ketakutan kamu ya, dan istilahnya just ngomong aja. Masalah terima nggak diterima ya, yang penting kamu udah ngomong, jadi kamu nggak punya penasaran juga. Dan di sini aku ngelihat Five of Wands ini bicara tentang orang yang lagi mau ngancurin ini nih, tembok. So ini bicara tembok-tembok kamu ya, yang something that you built ya,
selama ini tanpa kamu sadari, kamu cuman ngenembokin diri kamu untuk mungkin tidak terlalu sakit. Makanya tadi aku bilang, atau mungkin kamu pernah kehilangan seseorang yang very dear to you, dan mungkin setelah itu lama kamu tidak pernah mau terlalu pakai perasaan misalnya, dan kali ini kamu tiba-tiba ketemu orang yang kayak you have this undeniable attraction gitu, dan menurut kamu kayak this attraction really makes you kayak membuat dirimu tergoncang gitu, kayak kamu ngerasa I want this person so bad, sampai membuat kamu jadi nembokin diri kamu gitu. Karena apa? Itu self defense mechanism sebenarnya. Itu mekanisme kita untuk supaya kita tidak sakit hati sebenarnya. So di sini dibilang make your decision, ya, if you really want this person, go for it, you know. Tell them the truth about your feelings and go out from your comfort zone. Or you will regret it. Ini kartu-kartunya sih kalau aku lihat very straight to the point ya, walaupun dia tidak secara spesifik ngasih tahu kamu apa, tapi the core of your problem is about trusting. The challenge is trusting. Trust your intuition. Trust that everything will be fine. Kalau diterima ya bagus, kamu seneng nggak diterima ya sudah, at least you try. Gitu loh. Aku ngeliat sih di sini kartu-kartunya lebih kayak ngasih tahu kamu, nyentil kamu kayak lo mau sampai kapan punya perasaan kayak gini. Tawarannya sampai 2. Aku begitu lihat tawarannya ini tadi, takut gagal, takut mungkin kamu pernah menjalani, atau mungkin kamu pernah menjalani hubungan sama orang ini tapi akhirnya putus baik-baik mungkin sebenarnya, tapi yang kamu anggap saat itu yang terbaik, tapi ternyata kok gue nggak bisa move on ya, kok gue kayak masih merasa dia yang terbaik ya, kok gini kok gitu loh. Jadi tapi kamu nggak yakin kalau bisa memperbaiki semuanya gitu. So if you really think that you want this person, ya udah akuin aja perasaan kamunya gitu. Ataupun ini sebuah kreativitas kamu, keinginan kamu mungkin untuk nge-building sesuatu, atau mungkin pengen ngambil sekolah pengen kuliah lagi atau pengen ngambil kursus apa, tapi kamu kayak yang butuh nggak ya, gini ya, tapi kamu tahu kalau selama ini apa yang kamu punya itu cuman ya, kamu sadar sebenarnya itu nggak akan bawa kamu nggak akan progres gitu, kamu nggak akan ke status yang lebih tinggi gitu. So aku ngeliat di sini masalahnya cuman masalah fear atau kayak keraguan karena kamu mikirnya terlalu banyak, terlalu jauh gitu. Just try to think about everything one at a time sih sebenarnya. Oke, so seperti biasa untuk lihat ke depannya lagi gimana, kita lihat di video lanjutannya yang kalian bisa beli di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kalian bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.